Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsana al-yaum bi qiraati ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Materi kita minggu ini adalah kita akan membahas terkait pembagian huruf. Satu yang harus teman-teman ingat bahwa unsur di dalam kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari 3. Yang pertama isim, kedua fiil, dan ketiga huruf. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait pembagian huruf. Sebelum kita membahas pembagian dari huruf, saya harapkan teman-teman masih mengingat ya apa itu pengertian dari huruf. Baik, huruf adalah suatu kata yang maknanya tidak akan jelas atau maknanya tidak akan pasti kecuali ketika dia digabungkan dengan kata-kata yang lain. Jadi huruf adalah satu-satunya komponen dalam sebuah kalimat yang tidak mampu untuk berdiri sendiri. Biasa kita kenal juga dengan kata bantu gitu. Di sini pembagian huruf terdiri dari 4. Baik, pembagian yang pertama namanya huruf jar, kemudian pembagian yang kedua namanya huruf athof, pembagian yang ketiga namanya huruf naf'i, pembagian yang keempat namanya huruf nahyi. Oke, jadi huruf itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi udah huruf jar, yang kedua huruf athof, yang ketiga huruf nafyun, yang ketiga huruf nahyun. Oke, kemudian di sini apakah itu pengertian dari huruf jar? Baik, huruf jar adalah kata yang peletakannya itu diletakkan sebelum isim dan menjadikan isim tersebut berharokat kasroh. Jadi, huruf jar hanya bisa digunakan untuk isim dan peletakannya adalah diletakkan sebelum isim. Ada banyak sekali contoh-contoh macam-macam pembagiannya lagi dari huruf jar. Di sini saya membahas huruf jar yang paling sering digunakan itu ada 8. Yang pertama man, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam ba, bi biasanya bi, kemudian yang ketujuh kaf, ka biasanya, kemudian yang terakhir lam, biasanya dipakai li gitu ya. Oke, di sini saya berikan contoh penerapannya dalam sebuah kalimat. Contoh di sini ada sebuah kata al-baitu. Baik, ketika al-baitu kemudian sebelumnya kita sisipkan di sini ada huruf jar, salah satunya tadi fi, maka lihat di sini ada perubahan harokat. Ya, di sini ada perubahan harokat. Di sini ada harokat yang awal. Di sini ada al-baitu menggunakan harokat domah. Ketika dia dimasuki huruf jar sebelumnya, maka dia menjadi harokat kasroh. Jadi huruf jar itu menjadikan isim berharokat kasroh. Al-baitu ketika dimasuki huruf jar fi, jadi fil baiti, artinya di dalam rumah. Begitu juga dengan contoh al-masjidu. Di sini kemasukan huruf jar min. Jadinya minal masjidi, artinya dari masjid. Kemudian ada as-suku, pasar. Kemudian kemasukan huruf jar ilah menjadi ilah suki gitu ya, artinya ke pasar. Al-maktabu, meja. Kemasukan huruf jar ala menjadi alal maktabi. Oke, artinya di atas meja. Saya harap teman-teman paham ya penggunaan huruf
jar itu diletakkan sebelum isim. Ingat, hanya isim, karena fiil tidak bisa dimasuki atau tidak bisa didahului oleh huruf jar. Oke, saya lanjut. Yang kedua ada huruf athof. Pengertian dari huruf athof adalah kata bantu yang berfungsi untuk menghubungkan dua isim atau dua fiil. Berbeda halnya dengan huruf jar yang hanya bisa digunakan untuk isim, tetapi kalau untuk huruf athof itu bisa digunakan untuk isim dan fiil. Bisa untuk isim dan juga untuk fiil. Oke, contohnya ada am, kemudian ada au, kemudian ada bal, kemudian ada summa, kemudian ada hatta, kemudian ada fa. Di sini saya tulisnya fa seperti ini karena lewat komputer itu susah untuk menuliskan, sesungguhnya tulisannya seperti ini teman-teman. Saya tulis di sini ya. Sebentar. Seperti ini. Fa. Dilanjutkan dengan isim atau fiil. Fa karih tumuh biasanya. Karih tumuhu. Fa karih tumuhu. Maaf ya, tulisannya seperti itu. Mudah-mudahan terbaca. Fa karih tumuh gitu. Jadi ini adalah fa. Kemudian selanjutnya ada lakin, kemudian selanjutnya ada wa. Di sini semuanya adalah huruf athof. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kemudian selanjutnya ada huruf nafi. Huruf nafi pengertiannya adalah kata yang berada sebelum fiil atau isim yang berfungsi sebagai peniadaan atau penolakan. Sering diartikan tidak, belum, atau dan lain sebagainya. Di sini pembagiannya ada in, ada lam, ada lamma, kemudian ada lan, kemudian ada la, kemudian ada lata, dan ma. Jadi huruf nafi di sini diartikan tidak atau belum dan bisa digunakan untuk fiil dan juga untuk isim, sama seperti huruf athof tadi. Kemudian macam yang terakhir adalah huruf nahi. Huruf nahi adalah kata bantu yang berada sebelum fiil, kemudian berfungsi sebagai larangan, sering diartikan jangan. Hanya satu hurufnya, yaitu la. Di sini saya beri contoh, la tubtilu, artinya jangan merusak, gitu ya. Oke, di sini saya berikan contoh analisis ayatnya. Saya memberikan contoh untuk Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilu fatarokahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini saya beri tanda, di situ ada huruf yang la tubtilu. Hurufnya la di situ saya beri warna ungu, berarti dia adalah huruf nahi. Kemudian di situ juga bil mani, bi di situ saya beri tanda huruf kuning, berarti dia jar, artinya lihat setelah huruf jar itu pasti hurufnya setelahnya isimnya berharokat kasroh. Kemudian wa, di situ ada
warna hijau berarti itu huruf athof yang berarti dia bisa menghubungkan antara dua isim atau dua fiil. Di sini huruf athofnya menghubungkan antara dua isim. Masih ingat minggu lalu ciri-ciri isim adalah alif lam, di situ ada al-manni, al-adza, berarti isim. Dan lain sebagainya. Ada huruf kaf, itu kuning berarti jar, kemudian wawu itu ada hijau berarti athof, kemudian ada la di situ biru berarti huruf nafi, kemudian ada bi lagi, jar lagi, wawu athof, kemudian fa athof jar, ada alai ini athof jar juga, fa athof. Oke, selesai. Sampai di sini dulu materi kita terkait pembagian huruf. Saya harap teman-teman semua bisa memahami dan bisa merangkum materi ini dengan baik. Karena saya akan memberikan satu materi lagi dan kemudian kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman bisa tetap belajar menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya karena perkuliahan ini akan tetap dinilai di akhirnya walaupun kita kuliah online. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Hayya ala nakhtam darsanal yaum bikiraati ayat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.